Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari Divisi Bendahara akan mempresentasikan hasil laporan tugas kaderisasi magang HMSD Adiatama, yang mana di sini kami mengambil judul pentingnya memiliki bendahara di setiap departemen HMSD Adiatama. Oke, jadi di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai moderator pada presentasi kali ini dan beserta rekan-rekan saya. Yang pertama ada Putri Olivia Nurayani dengan NIM 12145009, kemudian ada Rahmi Agustin dengan NIM 1214532, dan yang terakhir ada Anita Rahma Pramoda Cahyani dengan NIM 12150100154. Nah, yang mana di sini ada kerangka presentasinya nih teman-teman. Yang pertama ada introduction, problem statement, ada problem solver, yang mana isinya ada AKL, PGA, TUK, PJK, kemudian ada result and discussion, ada conclusion, testimonial, dan yang terakhir foto atau sesi dokumentasi kita bersama PJ-PJ di Divisi Bendahara sendiri. Oke, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Anita. Kepada Anita, dipersilahkan. Introduction. Tugas dari bendahara ialah supaya program kerja suatu organisasi dilakukan sesuai dengan tujuan dan besarnya jumlah anggaran. Di Bendahara Himpunan Sains Data sendiri, kami sebagai mahasiswa magang divisi bendahara memilih kasus dengan judul pentingnya memiliki bendahara di setiap departemen himpunan HMSD Adiatama. Lanjut sih. Problem statement. Alasan yang kuat kami memilih judul ini adalah karena seringnya terjadi miskomunikasi antara departemen dan bendahara sendiri. Dari 6 departemen yang ada di Himpunan Sains Data harus memiliki rekapitulasi cash flow yang mana dengan kekurangan sumber daya manusia dalam manajemen hal tersebut mengakibatkan tidak adanya rekapitulasi cash flow di setiap departemen. Bentuk miskomunikasi lain dari tidak adanya bendahara di setiap departemen sendiri ialah pencarian dana yang mendadak dari setiap departemen yang membutuhkan. Problem solvernya, pertama kita harus melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab dari kegagalan dari program kerja tersebut dan mengkaji kembali apa penyebab dari tidak terlaksananya program kerja tersebut. Kita bisa mengkaji dari program kerja yang telah terlaksana, yaitu evaluasi laporan keuangan atau sering disebut dengan epsilon, untuk mengetahui hasil, kelebihan, dan kelemahan dari program kerja yang telah kita laksanakan. Evaluasi menjadi kegiatan yang sangat penting karena kita bisa mengetahui apa yang salah dan apa yang kurang dari suatu program kerja. Nah, ini ada analisis kondisi lingkungan atau biasa disingkat dengan AKL, di mana yang pertama ada strength, yaitu semua program kerja di divisi bendahara sendiri sudah terlaksanakan dan beberapa broker juga sudah terrealisasikan. Yang selanjutnya ada weaknesses, di mana tidak adanya bendahara pada tiap departemen, sehingga bendahara umum dan bendahara satu yang harus turun tangan langsung ke setiap departemen. Selanjutnya yaitu ada opportunities. Dengan adanya masa kepengurusan baru di himpunan HMS Adiatama sendiri, membuat banyak peluang sumber daya manusia baru yang dapat dijadikan bendahara di setiap departemen yang mereka ampu. Yang terakhir yaitu ada traits. Di sini yaitu kurangnya peminat untuk masuk divisi bendahara yang akan berdampak kepada proker yang akan dijalankan. Next. Nah, di problem solver yaitu terdapat 3, PGA, TUK, dan PJK, yang dimana awalnya itu PGA atau biasa disingkat dengan perumusan gagasan awal. Nah, gagasan awal ini yaitu dari terciptanya program kerja ini karena sangat pentingnya evaluasi laporan permasalahan tentang keuangan ini sebagai penunjang kepercayaan antar sesama pengurus himpunan. Yang kedua yaitu ada TUK atau tolak ukur keberhasilan. Nah, ini 75% divisi yang ada di HMSD Adiatama memiliki bendahara di departemen mereka masing-masing. Yang terakhir yaitu ada PJK atau perencanaan jadwal kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan dengan tepat dan berhasil agar dapat terrealisasikan. Ini ada tabulasi di mana yang pertama yaitu ada persiapan bendahara HMSD Adiatama dimulai pada bulan Januari sampai dengan Maret. Selanjutnya itu pelaksanaannya dari bulan Maret sampai dengan Desember. Yang terakhir yaitu ada evaluasi dari bulan April sampai dengan Desember.
Selanjutnya ada result and discuss. Dari evaluasi laporan keuangan, Epsilon, didapatkan beberapa hal yang dapat ditingkatkan dan diperhatikan kembali. Yang pertama adanya kerjasama. Kerjasama yang baik dan benar itu dapat membranding jabatan sebagai bendahara. Merupakan salah satu upaya kita agar banyak peminat yang ingin berkontribusi dalam menjabat sebagai bendahara di setiap departemen. Yang kedua ada relasi. Hubungan baik di luar himpunan mahasiswa sains data merupakan kesempatan emas bagi bendahara untuk mengembangkan program kerja yang sudah mereka miliki dan menjadikan sebuah wadah untuk menggali ilmu lebih dalam lagi dalam tata kelola uang. Selanjutnya ada conclusion. Di magang HMSD Adatama ini, kami bergabung sebagai divisi bendahara, yang mana terdapat program kerja yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola dan memanajemen uang masuk dan keluar dengan baik dan benar. Ada 4 program kerja dalam divisi bendahara di periode ini, yaitu iuran rutin pengurus organisasi irigasi, evaluasi laporan keuangan Epsilon, pembukuan transaksi keuangan Putik, dan yang terakhir, kewirausahaan bersama HMSD Pubita. Terakhir ada testimonial dari kami yang magang di divisi bendahara. Kesan dari kami itu banyaknya pelajaran yang dapat kami ambil tentang bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik serta menyelesaikan masalah yang ada. Dan kesan kami buat kakak-kakak PJ bendahara, yaitu Kak Arfi dan Kak Nadira, yang udah bantuin kita banyak banget, itu baik banget, ramah, dan selalu siap di saat kita butuh bantuan. Ngebimbing kita buat bikin laporan, dan juga benerin apa yang salah. Nah, pesan dari kami buat bendahara HMSD Adiatama, yaitu kedepannya makin bagus, dan prokernya berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Semoga ada program kerja lainnya yang membantu mempermudah divisi bendahara. Juga harapan kedepannya bahwa semua program kerja yang belum berjalan 100% karena adanya kekurangan sumber daya manusia dapat terlaksana sepenuhnya. Baik, selanjutnya ada sesi dokumentasi staf magang di divisi bendahara dengan PJ-PJ divisi bendahara sendiri, ada Kak Nadira dan Kak Arfi. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menonton.